Itu dulu lah, capek gue Edo ini nih. Iya, daripada kita dimarahin Edo terus, kita sudah bersama kita ada cucunya Jenderal Hugeng yang tadi sudah kontak-kontak juga dengan Opung Panda. Ada Mas Rama, selamat malam Mas Rama. Mas Rama. Oke, suaranya belum keluar. Nah, sambil nunggu Mas Rama suaranya kita perbaiki komunikasinya. Ada satu video, kita mau mengingatkan lagi buat Anda semua. Dari tadi Opung kan nanti pasti banyak banget nih segudang nih, mungkin 3/4-nya cerita soal Hugeng, buku tebalnya dia ini. Nah, nanti 3/8. Sebelum Opung akan cerita banyak bagaimana pengalaman Jenderal Hugeng dalam menegakkan kebenaran dan integritas sebagai seorang polisi, ada satu video yang mungkin bisa kita saksikan untuk kembali mengingat, merayakan kemerdekaan dengan mengingat Hugeng misalnya. Kita saksikan berikut. Beliau sangat-sangat mencintai institusi Polri. Negara Jakarta pada tanggal 24 November 1970 dilangsungkan upacara penyerahan berkas perkara ex-ajun Kepala Kepolisian Negara. Legenda itu bernama Jenderal Purnawirawan Hugeng Iman Santoso atau yang lebih dikenal sebagai Hugeng. Tak ada yang menampik. Hugeng menjadi polisi teladan dengan sikap kejujuran dan tulus melayani masyarakat. Hugeng Iman Santoso lulus dari sekolah kepolisian pada tahun 1944. Karir di kepolisian Hugeng terbilang mulus. Ia sempat mengemban sederet jabatan penting bahkan di instansi sipil negara. Saat menjadi Kapolri, Hugeng banyak melakukan beberapa pembenahan, khususnya terkait struktur organisasi di tingkat Mabes Polri. Selain itu, di bawah kepemimpinannya, peran Polri dalam peta organisasi internasional semakin aktif. Jenderal Hugeng mengakhiri masa baktinya sebagai Kapolri pada 2 Oktober 1971. Jenderal Hugeng sangat memegang teguh prinsipnya, baik karir di kepolisian maupun kehidupan sehari-hari. Almarhum itu tidak pernah melihat posisi beliau itu siapa. Beliau itu menyampaikan, walaupun saya kepala kepolisian atau kepala polisi dari Republik ini, saya hanya polisi biasa. Ya. Jadi beliau itu memposisikan bahwasannya saya ini polisi. Ya, tugasnya polisi adalah melayani, mengayomi, melindungi. Itu tugas utamanya polisi. Jadi gimana ya? Beliau sangat-sangat mencintai institusi Polri. Di batu nisannya almarhum, itu hanya satu lambang yang ada di situ. Itu lambang Tribrata. Beliau ditugaskan menjadi kepala Jabatan Imigrasi Republik Indonesia, beliau dijadikan Menteri Iuran Negara, beliau dijadikan Menteri Sekretaris Kabinet. Beliau tidak pernah menanggalkan atribut kepolisiannya, selalu. Dalam menjalankan tugas dan kehidupan sehari-hari itu beliau pegang 3. Apa ini 3 ini? 1, contoh. Berikanlah contoh. Dan contoh itu harus dimulai dari yang atas. Dari atas ke bawah. Itu. 2, ucapan. Ucapan kalau A, B, B. Dan gunakan kalimat yang mudah dimengerti dan dipahami. 3, sentuhan. Dan turun ke bawah. Jadi sentuhan tuh jangan seperti itu, nggak baik. Itu senjatanya lebih masuk ke ke jantung hati kali ya. Peninggalan yang paling dikenang dan diterapkan turun-temurun dalam kehidupan Hugeng adalah menjaga nama baik dan kejujuran. Hugeng menilai kejujuran ditempatkan pada posisi fundamental, jauh di atas jabatan dan kekayaan. Baik menjadi orang penting, tetapi lebih
penting menjadi orang baik. Itu yang selalu diingat oleh banyak orang. Beliau cuma sampaikan, gini Ram, orang penting itu ada masanya, ada waktunya ya. Tapi orang baik itu selamanya. Di ruang kerja Wakil Panglima Angkatan Bersenjata. Pengabdian yang penuh dari Hugeng tentu mewarnai tatanan nilai dan karakter, bahkan menjadi role model yang baik bagi anggota Polri. Terima kasih Hugeng Iman Santoso atas contoh baik dan dedikasimu. Oke. Menarik banget. Mengingatkan kita kembali bahwa asa itu masih ada ya, Om Fajar. Ya, selama Rama. Ya, Mas Rama bisa mendengar Mas? Kita Mas. Semuanya selamat malam Om. Aduh. Selamat malam Mas. Sahabat-sahabat. Ya. Selamat malam Mas Rama. Apa ya lo? Mas Fajar mungkin? Ya. Mumpung ada Mas Rama di sini, saya mau nanya agak gak tega, tapi Siap. Mas Rama tahu apa? Apa impresi dia peristiwa Duren 3? Iya. Ya, ya opung aja lah. Langsung Opung aja. apa mau Udah, tahu? coba. Ya wartawan, Opung. Nggak usah Fajar. nggak usah titip-titip. Wartawan never die. Iya. Bukan Just kalau fade kami away. berdua masa saling bertanya. Iya. Oke. Saya kenal sama Mas Rama. Kenal baik. Ya. Mas Rama, selamat malam Mas. Selamat malam Mas. Nah, Fajar. siap. Kita sedang membahas mengenai merayakan 17-an, berharap banyak kepada polisi seperti itu. Jadi kita pack-nya tentang 17-an, tapi tentang harapan-harapan kita kepada lembaga kepolisian. Karena yang sedang dibahas saat ini adalah lembaga kepolisian. Berkaitan erat dengan kasus di Duren 3, yang mana sepertinya dari Sabang sampai Merauke tak henti-hentinya membahas tentang perkara ini, Mas. Nah, kami memerlukan ini, Mas, pandangan, kesaksian dari Mas Rama tentang sosok Pak Hugeng ketika memimpin Polri kala itu, sehingga mungkin pemirsa atau detikers ya nyebutnya, detikers di luar sana bisa mendapatkan gambaran, atau juga dari pimpinan Polri yang mendengarkan mendapatkan gambaran mengenai kira-kira apa yang bisa diambil dari situasi yang masuk kategori pelik ini. Pelik karena cukup panjang ya, kita sebut pelik ini gitu. Silakan Mas. Silakan Mas Rama. Aduh, terima kasih. Tapi ini cukup berat ya. Nah ya, makanya saya nggak mau nanya ke Mas Rama, biar Fajar aja. Saya merasa dijebak, Mas. Iya, kayaknya gitu kan. Kalau nggak karena opung nih, aduh. Parah nih, Om Panda ini parah. Kalau dari sudut pandang kami, keluarga, kalau Eyang lihat ini, Eyang nangis. Aku bisa, atau kami keluarga bisa merasakan bagaimana Eyang di sana melihat situasi seperti institusi yang sangat yang cintai ya. Kami keluarga tahu gitu. Bahkan kami rela ada di belakang semua tindak tanduk atau keputusan atau idealisme daripada Eyang demi cintanya beliau terhadap institusi Polri. Jadi kami bisa merasakan kalau ya, beliau menangis, beliau pasti menangis. Itu aja sih ya bisa saya sampaikan kalau melihat situasi seperti saat ini. Oke. Ya, Mas Rama, ini kan kita ya hari ini bahwa di satu sisi bahwa sosok Pak Hugeng adalah inspirasi dan juga
ikon dalam integritas, dalam Dedikasi. profesionalisme, dedikasi, ketulusan dalam menjalankan tugas di lembaga Polri sebagai sebuah lembaga gitu. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat dari perspektif yang lain, beliau ini juga anomali sekaligus gitu. Makanya jadi bercandaannya, jokesnya Gus Dur gitu misalnya Betul. salah satunya, karena ini menjadi anomali gitu ya. Nah, gimana Mas Rama sebagai bagian dari keluarga gitu ya, melihat dua sisi ini di mata publik hari ini gitu. Ketika kita melihat kepolisian sebagai sebuah institusi yang mana ini jadi ikon, teladan, inspirasi, tapi di sisi yang lain itu juga anomali gitu di perspektif publik hari ini, apalagi dengan situasi saat sekarang gitu. Ya karena mungkin Eyang selalu dimanapun diposisikan, Mas, selalu poinnya beliau adalah jadilah orang baik, jadilah abdi negara yang baik, dan mengayomi masyarakat itu tidak harus selalu berbaju kedinasannya. Makanya yang saya lihat, yang saya tinggal bersama almarhum, ya rumahnya almarhum itu terbuka lebar buat siapa saja, nggak ada penjagaan, tidak ada pos jaga, tidak ada pagar, siapa saja bisa ngobrol bersama beliau dan tidak ada sekat, walaupun beliau misalkan sedang menerima tamu si A dari golongan A misalkan, lalu ada misalkan temannya beliau dari Pekalongan atau Pemalang yang membawa hasil cocok tanamnya, ya semua berbaur menjadi satu di situ. Dan di situ yang saya pelajari adalah ya beliau ingin menempatkan posisinya dimanapun beliau ada itu ya jadi orang baik, karena orang baik ya selamanya ya Mas, selamanya. Dan kejujuran itu untuk beliau adalah mungkin di atasnya nomor satu kali ya. Nah itu yang di pattern itulah yang ada ditanamkan kepada anak cucu keturunan, bahwasannya menjaga nama baik itu sangat penting walaupun kita tidak punya apa-apa. Jadi nama baik itu akan dijaga selalu sampai anak keturunan. Ya itu warisan. Nah, artinya kan memang Pak Hugeng punya kekuatan untuk menyatu dengan rakyat ya, menyatu dengan masyarakat dan tidak menjadikan dirinya berjarak dengan orang yang harus dia ayomi gitu, dengan rakyat yang harus dia ayomi gitu. Nah, apa kunci menurut Mas Rama pelajaran atau nilai-nilai yang membuat Pak Hugeng berhasil untuk menjadikan polisi itu sebagai bagian dari rakyat gitu, yang mengayomi rakyat, yang dekat dengan rakyat gitu? Karena seperti yang saya dengar langsung dari Eyang Putri ya, atau Ibu Hugeng sebagai pendamping hidupnya Eyang Kung atau Pak Hugeng, adalah polisi itu tugasnya menolong, namanya abdi negara itu yang menolong ya. Makanya mungkin beliau itu ingin selalu menjadi yang nomor satu sampai di Mabak, dulu namanya Mabak ya, sekarang namanya Mabes. Beliau ingin yang menjadi nomor satu, datang ke situ. Kenapa? Ya pelayan, menjadi pelayannya masyarakat atau rakyat Indonesia. Bagaimana kalau polisi itu nggak ada, wah siapa yang hubungannya langsung erat dengan rakyat kan, dalam hal ini polisian ya. Jadi pesannya Eyang Kung terhadap Eyang Ki yang diturunkan kepada kami ya, polisi itu harusnya menolong. Ya, kalau nggak mau jadi penolong ya nggak jadi polisi kan gitu katanya ya. Ini menurut Eyang Kung. Mungkin kalau Mas tanya ke Om Panda, wah bagaimana pertama kali Eyang
itu menyambangi Om Panda naik sepeda dari Jalan Madura ke daerah Senen itu bagaimana Om Panda? Tolong diceritain itu Om Panda. Gimana? Memang sengaja ini pertanyaan untuk Anda lemparkan juga ke Opung. Mas Rama. Iya. Jadi terima kasih, aku senang Rama ikut dalam dialog ini. Saya hanya mengingatkan dari belasan Kapolri yang ada di Republik ini, Kapolri sekarang Listio yang membawa nama Hugeng. Bahkan di kantornya di Mabes, begitu tamu datang gambar Pak Hugeng. Aku takut, ini moga-moga Listio Kapolri dengar dialog kita ini. Aku takut jangan sampai dia kualat. Dia bikin Hugeng tapi implementasinya tidak ada nafas keteladanan dan warna daripada Hugeng. Hati-hati. Saya memang kasih tahu ke dia, saya kagum bahwa dari belasan puluhan Kapolri, baru hanya yang lain Kapolri-Kapolri yang lain alergi menyebut nama Hugeng. Tidak berani menyinggung nama Hugeng. Tetapi Kapolri ini, Listio ini terbuka. Bahkan secara demonstratif dia bikin gambarnya Pak Hugeng di di Mabes. Membuat award ya, penghargaan award Hugeng. dan sebagainya. Ya. Itu saya pada kesempatan perspektif kemerdekaan Republik ini betul-betul peluang emas buat Kapolri. Kalau memang betul-betul Hugeng dibikin menjadi contoh dia, menjadi ikon dia, menjadi panutan dia, laksanakanlah itu dengan seikhlasnya. Itu Sekuatnya dong, jangan seikhlasnya dong. Ya sekuatnya. Lo enggak ini benar. Iya. Karena saya sendiri udah sampaikan Ikhlas ke beliau. belum tentu kuat belum tentu ikhlas. Saya turunkan satu tulisan artikel di majalah saya ketemu dengan Kapolri juga. Saya katakan saya kagum dari puluhan Kapolri tidak ada satu pun yang berani menyebut nama Hugeng. Kenapa Opung? Kenapa nama Hugeng begitu berat Sakral itu. dipanggul oleh Ya gak para gampang Kapolri? keteladanan itu. Harus tidak korupsi, harus tidak terima 86, pungli-pungli, ya kan? Harus ini, ya memang banyak konsekuensinya. Gitu loh. Nah sekarang Listio mengapakan? Menonjolkan ini. Wah ini satu hal yang bukan main gitu loh. Inilah sumbangan untuk Republik ini. Selesailah kasus yang 2003, sekarang mulai dengan yang baru, buktikan satu kata dengan perbuatan. Jangan seperti promotornya Tito, cuma slogan, gitu loh. Kemudian hilang. Nah ini presisi, dia populer, betul-betul lah presisi, gitu loh. Jangan lagi rakyat dibohong-bohongi, gitu loh. Itu aja kalau saya. Jadi hakikat yang saya garis bawahi dengan pertanyaan tadi, dengan ditampilkannya Pak Hugeng menjadi contoh, panutan, dan kemudian terus terang aja, betul aku yang dikatakan Rama tadi. Kalau ada Pak Hugeng, dia pasti nangis. Mengetahui peristiwa itu, saya yakin dia akan nangis. Gitu loh. Ya kan? Nah, kita ambillah hikmah daripada peristiwa itu. Perubahan, Iya dong, transformatif, kita ambil pembenahan. hikmah itu. Momentum Dan ya, Opung, bangsa ini kebetulan diberkati mempunyai teladan. Iya. Ada bangsa-bangsa yang tak punya panutan. Iya. Ya, tanpa referensi. Tanpa referensi, kita punya panutan namanya Hugeng. Gitu loh. Joni Itu anugerah buat bangsa ini. Nah, karena itu aku kagum dengan Kapolri, dia bikin gambar Pak Hugeng besar di Mabes. Jadi kalau kita turun di Mabes, teras, mau masuk ke kamar kerja dia di atas, sebelah kiri dia bikin gambar Hugeng. Nggak pernah ada Kapolri berani bikin itu. Gitu loh. Jadi paten punya dong harusnya. Iya, tapi jangan itu hanya semacam lip service. Iya. Jangan hanya lipstick gitu loh, jangan. Iya. Di antara kita ini kan mungkin Opung yang paling lama dan paling banyak berinteraksi ya secara profesional dengan Pak Hugeng. Mungkin Mas Rama Secara personal juga. secara personal juga, iya kan, profesional dan personal. Mungkin Mas Rama agak mirip atau Opung bahkan lebih banyak kali interaksi pengalamannya sama betul. Eyang Hugeng gitu. Mungkin Opung bisa kasih 1-2 cerita kenapa kita perlu meneladani Jenderal Hugeng. Kenapa ini kita anggap itu sebagai utopia yang agak sulit dijangkau Itu di era satu sekarang? kata dengan perbuatan. Saya menyaksikan sendiri, dulu kabar reskrim tidak ada, namanya Deputi Operasi. Katik Saroso. Dia mendampingi ada seorang pengusaha ketemu Pak Hugeng.
Tiba-tiba aku lagi di ruang tunggu, Pak Hugeng berteriak, ngusir ini si pengusaha ini. Sampai dia marah sama Katik, kenapa orang ini bisa datang. Si kawan ini bawa ecolak tas, memang mau suap Pak Hugeng. Pak Hugeng sangat tersinggung, sangat terhina. Lihat marahnya itu gitu loh. Ya itu satu contoh, dan aku tulis peristiwa itu dulu, aku tulis di Sinar Harapan gitu loh. Ya, apa yang terjadi itu. Nah, banyak lagi hal yang menjadi contoh-contoh dari Pak Hugeng yang menjadi panutan. Sebenarnya polisi ini berterima kasih lah punya apa itu. Hampir susah dicari siapalah yang menjadi ikon di Angkatan Darat. Siapalah yang menjadi ikon di Angkatan Udara. Siapalah ikon di Angkatan Laut. Yang itu hampir nggak ada. Ini kaya polisi punya seorang Hugeng. Dan tidak berteori-teori, tidak mitos. Fakta. Gitu loh. Bukan fiksi ya. Bukan fiksi. Bahkan tidak polisi pun dia bocorkan ke saya informasi yang Deputi Kapolri, dulu Wakapolri, namanya Siswaji korupsi. Gimana cerita tuh, Opung? Iya, satu ketiga, Pan, kau mau berita besar, kata Pak Hugeng. Apa? Kalau kau mau berita besar, ini aku kasih, ini suratku ke Kapolri, Widodo Budi Darmo. Wait, aku lihat polisi udah makin kaya-kaya. Di Jalan Bangka ada beli rumah, di aspal lagi. Oh, ini sudah pensiun Pak Hugeng posisi? Udah pensiun. Oh iya. Sampai dia tidak kerja lagi masih tetap Memperhatikan. iya. Iya. Kalau kau mau berita besar, aku datangi Widodo, aku investigasi. Widodo, Kapolri bilang sama saya, tolong diberhentikan Menhankam Pangap, Maradin Pangabean minta ini karena korupsi seperti ini di Angkatan Darat, di Angkatan Laut, di Angkatan Udara udah biasa. Oh, enggak bisa, Pak. Enggak. Ini di teleponnya pemimpin redaksiku juga enggak mau. Akhirnya masuk penjara. Masuk penjara itu siapa sih? Bintang 3 tuh, Deputi Kapolri. Ini gara-gara Pak Hugeng masih Karena Pak memperhatikan. Hugeng whistleblower Iya. ya. Masih memperhatikan Iya. institusi yang beliau Iya, sangat cintai gitu. Kalau tadi soal surat itu tadi naik sepeda itu, Oh, itu yang diceritakan Rama. Iya. Aku di Kalipasir dekat Senen itu tinggal gang apa itu? Gang apa? Gang. Jadi Pak Hugeng pagi-pagi ini masih menjabat Kapolri. Kapolri naik sepeda datang ke rumahku di Gang Tembok. Jadi kemudian pagi-pagi aku keluar, tetangga cerita, tadi ada orang kurus datang naik sepeda. Itu nggak ada pengawalan, Bang? Nggak ada. Kapolri? Nggak ada. Naik sepeda? Naik sepeda. Tanpa pengawalan? Nggak ada. Orang kurus lagi kata tetangga. Ada ya. orang kurus datang, ada tinggali surat katanya. Aku baca, Panda segera ke Mabak datang. Mabak itu Mabes Polri. Ya. Aku tunggu, katanya. Ya udah cuci muka langsung kabur aku ke Mabak gitu loh. Tanpa pengawalan. Pak Hugeng nggak pernah pengawalan. Dia naik sepeda begitu aja. Jadi apa ya? Betul-betul bangsa ini berbahagialah punya ada contoh seperti beliau itu. Ada teladan gitu. Oh, komentar Mas Rama bagus nih soal ini nih. Mas Rama, itu tadi itu menarik juga itu yang diomongin sama Opung. Jadi ternyata baru ini Kapolri berani nyebut Iya. nama Iya, dari puluhan Kapolri Anda ini gitu kan. fakta Saya baru tahu nih, Fajar, ya. iya kan? Betul. Selama ini Iya. kayak alergi atau mungkin takut takut kualat. takut kualat atau memanggul beban yang terlalu berat. Iya. Bahkan ada tadi foto, Iya. ada dibikinkan award gitu. Ini baru Listio. Iya. Baru Listio yang bikin. Ini pujian atau tekanan atau apa nih? Dan kemarin juga soal Hugeng Award ya, mungkin boleh gua tanya ya. Apa yang membuat akhirnya yakin gitu? Selama ini kan nama Eyang Hugeng ini tidak di permukaan gitu. Akhirnya yakin keluarga ayo go on gitu. tidak di permukaan di Iya. institusi kepolisian. Iya, masih di kepolisian. resmi Kepolisian. ya. Iya, ini dirayakan gitu kan. Iya. Ya seperti Opung Panda sebutkan tadi gitu. Coba kasih komentar dulu Mas Rama. Berat ini pertanyaan. Halo? Trouble nih. Wah, berat nih Freeze ya? pertanyaan. Oh enggak. Udah. Gimana Nah. Mas Rama? Iya, Mas. Halo, Mas. Mas Rama. Freeze enggak? Chris. Ya. Ya. Gimana? Ya, itu yang saya katakan tadi, tidak ada Kapolri puluhan tahun. Dari mulai beliau berhenti,
Tahun Jadi 71. Tapi harusnya itu tadi kepolisian ini di 77 tahun Indonesia Merdeka harusnya beruntung dan merasa bersyukur karena dia punya Hugeng. mitos, dia punya idola, Ya. punya Oke, Mas Mas Rama Rama. sudah ada? Silakan Halo, Mas Mas. Rama. Iya Mas. Mas Rama tadi bisa mendengar pertanyaan dan percakapan kita kan ya? Hilang Halo. suaranya. Mungkin harus diulang. Oh, iya. Ya, Ah, ini. Nah, mantap Mas Rama. Silakan Mas. Iya Mas, silakan Mas. sekali lagi boleh aku miss Nah. sinyalnya jelek. Nah, gini Mas, tadi kan Opung Panda sempat mengatakan bahwa selama puluhan tahun baru Kapolri Listio Sigit yang menyebut nama Hugeng, bahkan menggunakan simbol Hugeng di Mabes Polri gitu. Dan selama ini kayaknya agak takut, ada rasa takut atau ragu, alergi kalau bahasanya Opung, untuk memunculkan ikon Pak Hugeng ini di permukaan gitu, ada keraguan-raguan, ada kalau bahasa gue keraguan-raguan, kalau beliau Lebih parah. alergi. Gitu. Nggak mau direm, alergi. Alergi gitu. Jangan Tegas, disamarkan. tegas. Nah bahkan dirayakan di masa Kapolri hari ini dengan Hugeng Award. Nah ini gimana pandangan Mas Rama Keluarga, dan iya. keluarga, dan kemarin kalau flashback ke Hugeng Award kemarin, apa kira-kira yang membuat ini selama ini nggak pernah disebut nih tiba-tiba jadi award gitu? Dan dirayakan. Dirayakan, Dijadikan apa? Ya. bukan dikultuskan Iya. tapi dijadikan simbol atas kebaikan dari Iya, kepolisian. nah akhirnya keluarga ya udahlah, Iya, on, dan gitu. keluarga juga akhirnya memberikan quote Iya. unquote ACC-nya gitu ACC. kan Mas Nah, Fajar apa ya. pertimbangan-pertimbangannya waktu itu, Mas? Silakan, Mas. Oke, mungkin Mas Fajar tahu lah ya dari awal seperti apa Betul. itu ya. Dilemparkan ya, Siap. Mas Fajar. Soalnya terlibat. Iya. Semua bisa Iya, dijawab. iya. Pertama-tama yang saya kebetulan sahabat-sahabat dari Detikom datang ke kami gitu ya, ke saya bersama ayah saya mewakili pihak keluarga yang menemui sahabat-sahabat dari Detikom. Waktu itu kita cuma sampaikan satu kata sih kalau nggak salah, dari pihak keluarga itu menanyakan yakin. Beneran. Coba di Oh, zoom, gitu ya? di zoom in ke Mas Betul. Fajar, Gitu ya? di zoom in ke Mas Fajar ya. Ya, Fajar. kasih muka Mas Fajar nih, aneh. Coba Mas lagi Mas tanya lagi ke Mas Fajar. Satu kata tuh, Mas. Coba mainkan, Coba Mas. mainkan dulu. Yakin. 3 kata sih. Nah, Yakin. Yakin, Benar. beneran, bisa seterusnya. Wah, paten itu. Siap. Paten. Betul sekali. Ya itu sih pertanyaan kami ya, maksudnya ya sungguh disayangkan kalau memang hanya sesekali atau beberapa kali atau ya mungkin cuma satu kali mungkin ya, itu sungguh sangat disayangkan sih, maksudnya dari pihak kami keluarga. Makanya kami menanyakan gitu, ini yang terlibat siapa saja, penilaiannya siapa saja, keluarga tidak ingin ikut cawe-cawe, nggak, kita nggak kepingin, tapi tolong karena kita tahu Hugeng ini kompleks, dia di mana aja, dia di mana, beliau ya polisi ya, beliau pernah jadi menteri, beliau juga nyanyi, beliau juga penyiar radio, beliau juga melukis. Petisi 50. Petisi 50 Aktivis ya. juga. Aktivis. Ya, jadi yang mau diambil ranahnya yang mana, itu aja. Makanya alhamdulillah sih akhirnya ada 3 kategori ya Mas ya, Betul. Mas Fajar ya. Integritas, inovatif, berdedikasi. Betul, Mas Rama. Ya itu. Terus jawaban Karena apa ya- dari Mas Fajar yang bisa membuat keluarga yakin waktu itu, Mas? Beneran? Waktu itu yakin, Yakin. seterusnya. Apa jawaban Al Fajar? Iya. Ini kayak diaudit nih panitia nih. jawabannya sih waktu itu
Karena kita dikeroyok ya Mas ya. 2 orang dikeroyok sama 5 orang, gimana dong? Iya 5 tahun 6 Mas itu ya Mas. Iya. Siap. Iya, jadi ya, akhirnya kita mendapatkan masukan-masukan dari update gitu ya. Lalu survei-surveinya juga langsung ke narasumber yang menjadi masuk atau nominasi. Ya akhirnya kita mensupport lah, intinya mensupport. Insya Allah dengan adanya ini, adanya Hugeng Award ini institusi atau anggota Polri atau keluarga Polri lah ya, anggota Polri ke depannya akan lebih baik dan seperti apa yang dicita-citakan oleh almarhum. Amin. Ya. Itu harapan kita semua tentunya Mas Iya. Rama. Tapi at least Mas Fajar menjawab 3 pertanyaan Iya, itu tadi, ya. Yakin, beneran, Dan apakah seterusnya. selanjutnya? Iya. Nambahin. Saya pikir pertanyaan yang 3 itu sangat wajar. Lihat realita. Iya. Realita itu yang saya katakan tadi, dari mulai beliau selesai 71 sampai Listio, tidak ada orang yang berani ngomong Hugeng di institusi Polri. Tidak ada. Gus Dur pun bukan polisi kan, Gus Dur yang Gitu loh. ngomong kan. Itu tragis. Apalagi menonjolkan gambar dia, ini dia nggak hilang. Maka saya optimis dengan Kapolri yang sekarang. Benar nggak itu? Atau hanya lip service? Atau hanya lipstick gitu loh. Harapan kita itu benar. Sama itu dengan tadi, yakin, benaran, Seterusnya gitu loh. Itu relevan buat Kapolri. Cuma si Rama nggak langsung ke Kapolri, aku aja. Biar Fajar tertolong. Makasih ya Opung ya. Dorong senior. Oke. Fajar merasa lagi di ombudsman. ini hak Iya. jawab Anda nih Iya. habis ini nih, Iya. Pak Fajar. Silakan Iya, jawab betul. Gimana perasaan Anda setelah acara ini, Pak Fajar? Enggak, ini saya nambahin. Bisa menjelaskan. berkesinambungan Iya, ya. Pas itu kami ditanya oleh ayahnya Mas Rama, Om Didit, apakah ini inisiatif Detik? Ya, inisiatif Detik. Gitu. Apakah datang hanya dengan inisiatif Detik saja, atau sudah ada perbincangan dengan Polri? Iya, sudah ada perbincangan dengan Polri. Polrinya siapa? Apakah Kapolri atau setinggi apa? Om Didit menanya begitu. Seingat saya begitu ya. Iya, ada perbincangan dengan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo gitu. Karena Om Didit menyatakan pas itu sebisa mungkin acara ini atas restu. Saya lupa diksinya restu atau atas, pokoknya ada persetujuan atau setidaknya diberitahu, Kapolri diberitahu. Karena Pak Hugeng ini sangat mencintai institusi kepolisian gitu. Jadi walaupun media massa dalam hal ini Detikkom yang menggelar, tapi sebisa mungkin ada restu Kapolri begitu. Saya masih ingat betul itu. Ada syarat itu harus dipenuhi dulu. Tapi yang disampaikan Mas Rahmat tadi kan ujian komitmen, kalau itu pertanyaan komitmen kan. Nah, tapi ada syarat fundamental itu, ada restu dari pimpinan tinggi Kapolri gitu. Memang ada perbincangan juga berkaitan dengan, karena sebelum-sebelumnya ya ngutip Bang Banda, intinya begitu, seperti itu. Karena pas itu percakapan saya tahu saya off the record, jadi nggak enak kalau saya publikasikan. Coba ulangi lagi tadi. Nah itu apa? bahwa belasan Kapolri. Dari mulai 1971, ya, sejak Pak Hugeng timbang terima, sampai ke 2021, tidak ada satu Kapolri pun yang berani menyebut nama Pak Hugeng. Alergi bahkan. Alergi. Statement ini disampaikan dalam forum itu, kecuali diksi alergi. Itu tambahan yang cukup konstruktif dari aku. Betul. Ini diksi yang mengandung kata berani. Enggak, jadi sesuai dengan tema kita. Apa yang kita harapkan dari Polri begitu banyak di kemerdekaan ini, kita kalau menurut saya kembali ingatkan Listio lagi. Kembali ke laptop yang Pak Hugeng itu. Itu akan menjawab semua problem polisi, gitu loh. Akan bisa membantu dia menyelesaikan persoalan rumit apapun. Tapi kalau mau mencari ratu, kalau dia bikin ikonnya, benar-benar ikonnya Hugeng, gitu loh. Nah, tapi kalau mau mencari ratu adil seperti Hugeng untuk bisa bukan ratu adil, panutan, contoh, referensi, bukannya mau dikultuskan, enggak. Tadi kan pertanyaan sikap Hugeng bagaimana? Apa moral dia bagaimana?
Kalau menghadapi suapan kayak apa? Iya. Perhatian ke bawah kayak apa? Yang seperti si Rama katakan tadi, yang ketok-ketok itu perhatian turun ke bawah kayak apa? Ini semua sangat manusiawi, sangat struktural, sangat relevan dengan keadaan sekarang. Tinggal betul nggak dibikin Pak Hugeng jadi ini panutan gitu loh. Itu aja. Oke, ini sebagai penutup nih, Ya. kita ke Mas Rama Ini dulu kan ya. sesuai dengan tema kita, sumbangan untuk bangsa ini. Udah betul itu Opung. Polri. Makanya Sudah betul kita itu. tanya Mas Rama nih Sudah sebagai betul. penutup nih Mas Rama. Oh, Kita kembali ke judul. Nah, coba keluarkan dulu Pak Idam judulnya Pak Idam. Di refleksi kemerdekaan ke 77 tahun ini ya, apakah masih pantas dan layakkah kita berharap banyak pada polisi? Gitu. Nah, gitu Mas. Oh, beratnya tuh. Iya, silakan Mas. iya, harus optimis ya. Ya. Harus optimis. Ya, tunas-tunas Indonesia ke depan, apa namanya, anak-anak Indonesia ke depan itu, saya sih yakin sekali gitu. Cuman, ya harus tahu tujuan menjadi apa namanya polisi itu apa. Kan seperti itu. Tujuannya apa? Nggak boleh keluar dari marwah itu sih menurut saya sudah firm ya. Ya, abdi negara, abdinya masyarakat, mengayomi, melindungi, dan melayani. Menegakkan hukum. Ya itu. Jadi memang yakinnya sih yakin. Apalagi dengan tunas-tunas Indonesia, anak-anak muda Indonesia sekarang saya yakin sekali. Tapi ya itu. Kembali ke marwah ya. Kembali ke marwahnya Polri. Namanya berapa itu apa. Seperti itu sih. Harus optimis. Harus itu. Pasti ada. Saya yakin. Oke, makasih. Jadi Mas Rama. undang-undang kepolisian, Silakan langsung. saya sendiri ikut membentuk undang-undang kepolisian 2002 di DPR. 2002. 2002. Itu Ya, pertama kali tugasnya mengayomi, melindungi rakyat, tugas utama. Kemudian kedua menegakkan hukum. Jadi apa yang dikatakan Rama tadi itu secara undang-undang konstitusi tugas pertama polisi. Menolong, membantu, mengapakan, melindungi rakyat gitu loh. Itu perdebatan panjang itu waktu itu. Sampai itulah ditaruh nomor 1 di atas. Gitu loh. Baru menegakkan hukum. Gitu. Apa philosophical filosofinya. goals? Bahwa rakyat itu perlu dilindungi, perlu dijaga, perlu dia dalam masyarakatnya sejahtera, berkeadilan dan sebagainya. Itu waktu itu filosofi itunya. Waktu itu masih Presiden Megawati itu. Dan berhasil waktu itu. Ini nomor 1 undang-undang kepolisian. Undang-undang inilah yang kemudian melepaskan mereka dari ABRI, dari ini gitu loh. Dan ini sangat fundamental gitu. Jadi kita percaya, optimis sama dikatakan Rama tadi, karena saudara-saudara saya, famili saya juga banyak polisi gitu loh. Dan kemudian mereka galau dengan peristiwa ini, dan kemudian banyak yang jadi korban dan segala macam. Cepat-cepatlah Kapolri melakukan satu recovery. Mayoritas polisi ini masih banyak yang baik-baik, yang masih dedikasi. Jangan karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Gitu loh. Berarti gara-gara nilai ini bisa rusak sebelangan. Oh sekarang. bisa dong, kalau nggak di-handle betul-betul. Iya kan? Iya bisa dong. Maka itu jangan main-main. Betul-betul serius. Ini oknum 1-2 orang kata Prof Kiki tadi itu. Ya oknumnya kebetulan di teater yang mana gitu loh. Oke. Iya kan? Nah, Opung, ini yang paling kalau tadi kan Opung katakan bahwa Kapolri kali ini yang betul-betul menggunakan Hugeng, dan memasang Hugeng gitu dalam simbol-simbol dan juga spirit perbaikan. Ini diharapkan terus dilanjutkan atau dengan peristiwa ini kayaknya Simpen sayang dulu. Ya, simpen dulu Pak lah. Hugeng yang Iya. mulia ini kita tonjolkan lagi gitu. Ya saya pikir diteruskan. Saya pikir tinggal sekarang ini Kapolri punya nyali apa enggak, itu aja.
kalau normaliternya dia harus laksanakan. Ini momentum yang paling cantik buat dia. Buat Kapolri ini momentum yang paling baik. Dia manfaatkan ini, dia gunakan kesempatan ini, betul-betul dia ini melakukan satu perbaikan betul-betul di institusi Polri. Saya yakin dia punya kemampuan. Saya yakin. Kalau menjawab judul kita tadi, Opung, Iya. apa tuh tadi judulnya gue lupa. Salahkah kita berharap banyak kepada polisi? Ya, berharap banyak pada polisi. Salahkah kita berharap banyak Enggak pada dong, polisi? udah betul dong. Kita harus berharap banyak. Gitu. Iya dong, kita harus berharap banyak. Udah betul itu. Iya. Iya. Betul sih, itu sudah. Sudah betul Mas Nah, Rama. iya. Jadi mudah-mudahan tadi Iya, tiga, sahabat, Pak. iya, Sahabat. Ini Sahabat. sebagai tiga hal itu tuh harus diyakinkan, harus teruskan ya. ya, kita kasih dulu ke Al-Fajar Al Fajar sebagai lobbyis Sugeng Award ini kan. yang berhasil Tak pikir membuat udah. Ya, memberi hikmah dulu. Oh, iya, Judul iya. ini nih, jawab dulu nih judul. Berat Salahkah kali nih. kita berharap banyak kepada polisi? Nah, aku kembali ke ini tadi, apa namanya, argumentasi tadi, bukan argumentasi ya. Ini hal yang fakta fundamental ya, bahwa tentang kedudukan kepolisian itu diatur di konstitusi, ya kan. Sesuatu yang diatur di konstitusi tidak bisa ada substitusi. Jadi mau sekecewa apapun dalam kondisi saat ini terhadap institusi tertentu, dalam hal ini kepolisian, tidak boleh lalu apa namanya, karena tidak percaya menggunakan cara-cara lain. Seperti itu. Jadi apakah percaya, apa tadi judulnya, percaya Salahkah kita berharap banyak? Ya. Ya nggak salah. Harusnya kita memang harus berharap Harus banyak. memiliki keyakinan sih. Kalau dari saya diksi lebih pas di pribadi saya, harus memiliki keyakinan bahwa Polri itu berbenah gitu. Apalagi kalau sudut pandang wartawan media online ya, sudut pandang per saat ini semuanya sudah terbalik, Opung. Yang awalnya narasinya kacau balau tentang apa namanya, yang disebut sebagai narasi mengolok-olok akal sehat itu kan, nembak 5 kena 7, yang tembak-tembakan bersih tanpa kena sama sekali gitu. Bahkan di film James Bond katanya James Bond pun kena gitu. Nah, ini sudah terbalik, siapa yang awalnya disebut sebagai pelaku sudah dianggap sebagai korban, secara apa namanya, hukumnya seperti itu, kemudian pelakunya ada pelaku utama selain pelaku yang disuruh itu. Nah, segala sesuatunya sudah terbalik. Polri melalui tim sus dan mitra-mitranya juga sudah ada apa istilahnya, sangat terbuka terhadap kritik publik. Sejauh ini setidaknya seperti itu, karena menggandeng Komnas HAM sebagai pihak eksternal untuk mengecek ada tidaknya pelanggaran hak asasi dalam kejadian itu. Saya secara pribadi ikut di beberapa pihak yang meyakini ini sudah berbalik arah dan arahnya on the track begitu. Harusnya memang Langkah-langkah begini. korektif itu sudah dilakukan. Tinggal ke depannya nanti di persidangan seperti apa, apakah diungkap utuh atau masih menyisakan kejanggalan. Nah, seperti disampaikan Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, selalu ada ruang untuk partisipasi publik. Beliau menjanjikan, Pak Kapolri ini menjanjikan apa namanya, tidak anti kritik, selalu terbuka terhadap kritik-kritik. Ya kita, kalau nanti ada yang janggal, kita kritik lagi, seperti itu. Tapi penanganan institusi Polri sekarang, ya, itu ada institusi yang mengkontrol, melihat benar apa enggak, Kejaksaan Agung. Gitu loh. Semua itu dilimpahkan, nanti akan dicek Kejaksaan Agung, kayak bilang, kenapa nggak periksa ini? Iya. Kenapa nggak ini? Kembaliin berkas. Diapain? Gitu. Jadi sangat ini deh, secara Imparsial, ya? institusi. Iya. Dan itu independen. Jadi mereka mempunyai kewajiban mempelajari berkas itu. Iya. Sudah bandar. Lagi-lagi kalau kayak gini kan pentingnya tadi pimpinan Iya. top level untuk memberikan political will Iya, kan. betul. Karena Iya. kalau Iya. Pak Jaksanya mau, Pak Kapolrinya nggak mau kan nggak ketemu juga. Iya, betul. Ya, inilah pentingnya tadi Iya. kepemimpinan politik untuk memberikan gestur. Iya. Jadi kalau menjawab pertanyaan kita, bisakah kita berharap pada kepolisian? Jawabannya Seharusnya bisa begitu. dan harus. Iya. Oke, terima kasih Terima kasih. Mas Rama, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Mas Rama. Pak Hugeng tidak hanya dipajang, tidak hanya dilihat dan tidak hanya dirayakan, tapi juga menyatu, manunggaling dengan polisi dan juga manunggaling dengan rakyat. Terima kasih, Opung, Al Fajar, thank you. Sampai jumpa di Adu Perspektif minggu depan. Adios amigos.